Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Dev Teopilo dengan NIM 2202 1106 0313. Saat ini kami dari kelompok keamanan cyber akan mempresentasikan tugas 5. Langsung saja kita masuk pada lab yang pertama itu class activity creating codes. Langsung saja. Nah, di sini pada step pertama kita akan mencari eh, sebuah web online untuk melakukan enkripsi atau dekripsi terhadap suatu pesan. Oke, di sini kita diminta untuk membuka ini bisa aja. Oke. Namun kayaknya tadi pas saya sepertinya untuk web yang icencryption.net ini eh, tidak bisa digunakan untuk saat ini. Jadi saya menggunakan saja yang ini, yang online ice encryption decryption tool. Oke. Nah, kemudian pada step 2 ini kita akan mengenkripsi sebuah pesan. Dan oke, langsung saja di sini kita akan pertama kita memasukkan enter a secret key. Sini kita gunakan contoh CyberOps. Oke. Kemudian kita akan memasukkan pesan di sini. Sini kita masukkan pesan ini saja. Oke. Kemudian jika sudah kita eh, enkripsi saja. Mungkin untuk secret key ini kita harus menambahkan lagi agar dia dapat menjadi 128 bits. Kita memerlukan 16 huruf. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, mungkin ini 17. Tuh, ada kelebihan. Mungkin gini saja praktikum CyberOp. Oke, kita enkripsi. Nah, kemudian ini adalah hasil pesan yang telah terenkripsi dari class activity. Oke, dan juga sudah, kita akan copy atau download. Jadi mungkin kita copy saja. Nah, kemudian pada step 3 ini kita akan melakukan dekripsi kembali kepada teks tersebut. Sini kita memasukkan yang pesan yang telah terenkripsi tadi ke sini. Kemudian kita memasukkan secret key tadi. Ya, sudah kita tekan decrypt saja. Dan eh, pesan yang telah terenkripsi kembali kepada pesan yang semula. Atau telah kita dekripsi kembali. Oke. Nah, kemudian sih ada pertanyaan, what happens if you use a wrong secret key? Ini contoh kita P-nya kita ganti jadi O. Kita decrypt. Nah, ini.
Dekripsinya error karena untuk secret key ini dia tidak termasuk dalam data. Oke, kita kembalikan ke P lagi. Hasil. Oke, sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Dias Vincent, ID 1080373. Dan saat ini saya akan membuat untuk 5 praktikum keamanan cyber, bagian lab encrypting dan scripting data using OpenSL. Di sini kita diminta untuk encrypting message with OpenSL, descripting message with OpenSL. Untuk source yang dibutuhkan di sini yaitu CyberOps, Workstation Virtual Machine, dan Internet Access. Untuk step pertama kita diminta untuk login ke CyberOps Workstation Virtual Machine. Jadi di sini akan CyberOps Workstation.
Dari perintah di sebelah, untuk dokumen passwordnya yaitu adalah CyberOps. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu memasukkan chat message. Orang cuma bilang pipa batik. Terus, oh, semua berapa itu? 50. 50. Oh, semua. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu did the content message and file display correctly? What does it look like? Dan explain. Nah, di sini untuk penjelasannya yaitu setelah selesai perintah get message ends digunakan untuk menampilkan isi dari file. Jika perintah tersebut berhasil, isi dari file message end akan ditampilkan ke terminal. Namun, karena file tersebut merupakan hasil enskripsi, maka isinya tidak akan terbaca seperti teks biasa. Biasanya isi file akan terlihat sebagai kumpulan karakter acak seperti simbol, huruf besar dan kecil, dan angka yang tidak memiliki makna langsung jika dibaca manusia. Oke, kita lanjut. Ini untuk bagian A, once again use the get command to display the content of the now regenerate message and file. Di sini note the content of message will vary. Oke, kita akan langsung pastikan perintah di sini yaitu message. Di sini coba masukkannya. Di sini ada pertanyaan, yaitu is message and display correctly now. Explain. Jika dilihat dari hasil yang keluar pada terminal, untuk pertanyaan ini apa? Display is message and display correctly now. Jawabannya adalah ya. File message and ini berhasil ditampilkan dengan benar oleh perintah chat. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Can you think benefit of having message and base 64 encode? Base 64 digunakan agar data transkripsi yang aslinya binar bisa disimpan, ditampilkan, dan dikirim sebagai teks biasa. Ini memudahkan saat menyimpan file teks, mengirim lewat email atau HTTP, dan copy paste antar sistem tanpa rusak. Oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya. Coba masukkan ini.
Oh iya, besok marah karena oh tambah tanya Pak Aglen sih. Thank you. Nah, di sini what's the letter described correctly? Di sini jika pesan perintah chat descript teks berhasil menampilkan isi surat dalam bentuk teks yang terbaca dan jelas, maka bisa disimpulkan bahwa surat berhasil dideskripsikan dengan benar. Seperti yang kita lihat pada di sini, no such file or directory. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Di sini, the comment used to describe also contain a minus option. Can you explain untuk a minus option digunakan agar OpenSSL tahu bahwa file transkripsi ditulis dalam format teks base 64 bukan biner langsung. Coba. Ah, Ya, bagian lab encrypting and decrypting data using OpenSSL telah selesai. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Pascal Musingon. Saat ini akan melaksanakan praktek keamanan cyber di lab encrypting and describing data using a hacker tool. Sini ada part 1, kita akan membuat dan mengekskripsi file. Part 2, kita akan merecover enkripsi file password. Nah, di sini kita akan membutuhkan CyberOps dan Internet Access. Nah, create and encrypt file. Sini kita akan membuat dan mengekskripsi file. Yang pertama, kita jalankan start CyberOps Workstation Virtual Machine dan kita akan membuka terminal dan kita masukkan CD dari yang ini, add the terminal prompt. Kita coba langsung, bisa sudah buka untuk CyberOps-nya. Kita buka terminal, kita buka CD. Selanjutnya kita masukkan mkdir zip file ini. Pasti. Oke. Selanjutnya kita pergi ke zip file ini. Nah, kita sudah ada di zip file. Selanjutnya kita akan coba masukkan yang ini. Ini berfungsi untuk memasukkan teks ini ke setiap sampel teks, sampel 1 sampai 3. Oke. Setelah semua sudah dimasukkan, kita akan memverifikasi kalau sudah tercreate. Kita gunakan ls. Nah, ini sudah tercreate, sudah dengan jam server dan waktu. Nah, sudah sesuai ya dengan contoh yang ini. Selanjutnya di sini kita akan encrypt the text file.
Yang pertama kita akan memasukkan ini untuk membuat encrypt di file 1 zip. Masukkan. Ya, di sini storage zip warning name not match. Oke. Nama tidak sesuai di sini, mungkin ada kesalahan. Sebentar, kamera saya mati. Coba connect lagi. Di sini seharusnya dia memintakan password ya, tapi di sini belum. Mungkin ada step yang terlewatkan. Tidak berhasil ya di sini. Warning not match. Beberapa hal yang teliti, mungkin ada di sini ada kesalahan dalam penulisannya. Dan sini sudah berhasil. Passwordnya kita masukkan 123. Nah, sudah terinskripsi ya untuk passwordnya, dan sini zipnya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita lanjut ke when prompt the first one character password of your choice, in the example the letter B. Oh maaf, jadi kita harus menyesuaikan untuk passwordnya dengan yang ada di sini. Jadi kita akan buat baru dengan password berikut. Oke, baik. Kita mulai lagi dari awal. Ini kita delete aja. Kita delete. Kita buat lagi passwordnya B. Oke. Sudah berhasil. Kita buat lagi. Yang
Yang kedua passwordnya R2. R2. Oke, sudah ter-create. Kita buat yang ketiga. Passwordnya 0B1. 0B1. Maaf. 0B1. 0B1. Selanjutnya di sini untuk yang keempat Y0DA. Maaf. Yang keempat maksudnya 0 Y0DA. Y besar 0, D A kecil. Y besar 0, D A kecil. Oke, kita sudah buat di sini 4 file. Selanjutnya kita akan buat yang kelima. Yang kelima passwordnya C3P0. Kita cek lagi. C_3P0. Oke, kita sudah berhasil buat 5 file zip. Selanjutnya di sini kita akan verifikasi bahwa semua file sudah dibuat. Walaupun sudah cek ya di folder tadi sudah terbuat, tapi kita cross check menggunakan terminal. Nah, sini udah berhasil terbuat, sudah tercreate dengan baik 5 filenya. Selanjutnya di sini kita akan unzip semua file. Attempt and open using incorrect password as shown. Oke, jadi kita akan memasukkan password yang salah di setiap file. Jadi kita unzip, misalnya file 1 ya. File 1 kita akan unzip. Masukkan password yang salah. Incorrect password. Oke, kita masukkan password yang benar. Berhasil. Kita ekstrak. Karena filenya ada di luar sini, di sini dimintakan untuk replace. Jadi file yang ini sudah terreplace dari file 1. Nah, you will use fcrack zip until recover. Jadi di sini kita akan recovery zipnya. Oke. Di sini ada beberapa, ada brute force, dictionary benchmark dan sebagainya. Nah, maafkan dari sini. Nah, di sini our example kita akan menggunakan yang VSU yang berarti di sini ada verbose, juga use unzip dan len min max. Oke. Kita masukkan yang ini untuk kita coba cari password dari file 1.
password file. Ini password ditemukan dan passwordnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, yaitu passwordnya B besar ya. Nah, berapa lama? Tidak sampai 1 detik. Tidak sampai 1 detik. Nah, selanjutnya now attempt the recover. Sehingga kita akan coba untuk password untuk file 2 yang kita buat tadi. Oke, ini dicoba. Kita lihat berapa lama waktu untuk mencari password yang R2. Sebelumnya mohon maaf jika kamera saya delay karena USB-nya tidak berhasil untuk saya connect ke handphone dan laptop saya tidak memiliki webcam. Jadi hanya menggunakan kamera dengan akses Wi-Fi. Jadi delay. Kita tunggu, kita sedang mencari password yang memungkinkan apakah akan berhasil didapatkan. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan, 1 menit atau berapa menit. Sekarang di 12.54. Menghemat waktu, kita akan pause dulu videonya, nanti disambung lagi. Oke, setelah beberapa waktu itu dan kita coba untuk ganti code-nya. Yang awalnya di sini kita tidak space, yang kita buat satu-satu untuk V, O, dan L-nya ini. Kita tidak memerlukan waktu yang cukup lama, hanya butuh 1 detik. Kita langsung menemukan password dari file yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke file yang ketiga. Kita lihat butuh waktu berapa lama untuk menemukan password file yang ketiga. Nah, langsung ditemukan juga untuk file yang keempat. Nah, file yang kelima, keempat, butuh waktu yang sedikit lama, di 2 detik. Kita dapat di sini. Kita coba ke file yang kelima. Nah, file yang kelima ini yang cukup agak lama. Dan ya, passwordnya tidak ditemukan.
passwordnya tidak nampak sini ya. Tadi passwordnya apa untuk file 5? Nah ini, karena mungkin passwordnya banyak angka dan garis datar, ya passwordnya tidak ditemukan. Tapi yang di sini passwordnya ditemukannya. Mungkin ada kesalahan, kita coba lagi. Oh ya, kita hanya sampai 4 ya tadi. Coba ini. Untuk password yang kelima agak sedikit lama ya. Sudah sekitar 10 detik belum ditemukan. Coba kita pisah untuk masing-masing. Passwordnya ini ada di 4 karakter, 5 karakter. Proses pencarian masih di 4 karakter. Kita tunggu sedikit. Saya mencari sesuai abjad dari A sampai Z. Ini masih di J dengan huruf kecil. Sudah di abjad Q. Dia harus di huruf C kapital. Sambil kita baca-baca laporannya. Nah, ini sudah masuk ke kapital A. Lihat, dan berhasil di kapital C. Nah, betul. Kita berhasil. Kita berhasil menemukan passwordnya di kapital C setelah kita abjad dari A sampai Z kecil, dan kita mulai dari A dengan abjad A kapital. Dan kita dapat di C sini sesuai password yang kita cari.
Nah, selanjutnya kita dimintakan lagi untuk menginskripsi lagi untuk uh, file 6 dengan passwordnya jar ya. Mana ini untuk mencoba 6 karakter password. Kita coba perbaiki dulu. Untuk di sini error terjadi karena garis datarnya yang berbeda. Nah, kita masukkan passwordnya jar. Oke, file 6 sudah terbuat. Nah, di sini kita akan coba untuk mencari password dari file 6 ini. File 6, karena kita menggunakan 6 kata, jadi kita isi 6. Nah, seperti biasa ini akan memakan waktu yang lumayan lama karena dia harus mulai dari abjad kecil, sedangkan jar dimulai dari kapital J besar ya, J kapital. Oke, kita tunggu. Atas kesempatan diberikan, saat ini saya akan melanjutkan eh, di lab examining telnet and SSH in Wireshark. Kita dalam tes satu ini kita akan mengcapture data. Itu yang pertama, kita membuka CyberOps dengan username analis dan password CyberOps. Itu saya telah membuka. Kemudian kita membuka terminal. Kemudian kita membuka Wireshark. Password CyberOps. Oke, jika sudah, kemudian kita start Wireshark Capture di loopback. Oke, kemudian kita membuka terminal lain. Kemudian start telnet session. Sini kita telnet host. Oke, mungkin untuk telnet localhost ini kita tidak bisa, ada terjadi error. Mungkin kita langsung saja di step yang kedua, yaitu examine and SSH session with Wireshark. Kita stop dulu. Kemudian pada step 1 kita membuka Wireshark baru. Nah, kemudian pada prompt kita membuka ini, kita masukkan SSH localhost dengan password CyberOps. Nah, oke, jika sudah, kemudian kita stop Wireshark. Kemudian kita mengapply SSH di filter.
Oke, jika sudah, kemudian kita klik kanan, kemudian yang ini, follow TCP stream. Nah, oke. Kemudian pada step 6, sini examine the follow TCP stream window of your SSH session. Nah, di sini dalam follow TCP stream ini, eh, kalau yang tadi, kalau yang ini, eh, bentuk outputnya itu belum terenkripsi. Sedangkan kalau yang di follow TCP stream ini, eh, untuk isi di dalam ini sudah terenkripsi sehingga sudah tidak bisa dibaca lagi. Oke, jika sudah, kemudian kita close saja. Kemudian kita close Warshare. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Di sini eh, karena SSH itu dia menyediakan enkripsi yang menjaga kerahasiaan data yang dikirimkan, termasuk informasi sensitif seperti username dan password. Kalau di Telnet, eh, dia itu mentransmisikan data dalam bentuk teks biasa atau plain text, sedangkan SSH itu mengenskripsi seluruh sesi, sehingga mencegah pihak ketiga menyadap atau mencuri informasi selama proses komunikasi berlangsung. Sehingga hal ini menjadikan SSH itu jauh lebih aman dan lebih andal untuk digunakan dalam administrasi sistem jarak jauh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya JSKL Vincent. Saya akan lanjut kembali pada bagian lab hashing things out. Di sini kita diminta creating hashes with OpenSSL dan verifying hashes. Require resource diminta untuk CyberOps, Workstation, dan VM Internet Access. Sini kita diminta di CyberOps, Workstation Virtual Machine, open a terminal window. Oke. Akan lanjut, open terminal window. Oke, kita akan masukkan ini. Copy.
Nah, kita lanjut kembali. Di sini now the file has been modified and the server run command again md has the file. Oke. Kita lanjut untuk pemasukan OpenSL Gradema text. Kita copy. Bentar. Nah, ini yang keluar. Is the new file has different that has calculated in item D? How different? Oke. Untuk di sini ya untuk hashnya berbeda. Perbedaan bahkan sekecil apapun di isi file akan membuat hash MD5 berubah secara signifikan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Di sini, do the hashes generate with MD5 sum and shall sum match the image generate item G dan H respectively? Jelaskan. Oke, explain. Nah, untuk jawabannya di sini tidak. Hash yang dihasilkan oleh MDSUM dan SA1 sum itu tidak akan sama dengan gambar yang dihasilkan pada item G dan item H, meskipun berdasarkan file yang sama. Nah, kita lanjut. Oh, oke, untuk sini kita lanjut pada bagian ini. Copy. Nah, di sini ada pertanyaannya itu what the sample image correctly download explain. Oke, di sini saya akan menjelaskannya yaitu untuk jawaban dari yang ini yaitu adalah file SAME.img dinyatakan berhasil diunduh dengan benar jika SAS 256-nya cocok dan dengan yang diberikan oleh sumber resmi. Oke. Nah, tuh lab hashing things out telah selesai. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, saat ini kita akan lanjut ke lab selanjutnya, yaitu Lab Certificate Authority Stores. Nah, yang pertama kita akan buka Chrome. Kita pilih settings. Kita pilih settings di sini. Setelah kita pilih setting, kita akan
cari yang manage certificate. Manage. Kita cari yang certificate ya. Ya, yang ini. Manage certificate. Dan kita cari yang selanjutnya, kita cari yang select Trusted Root Certificate Authority. Di mana dia? Yang Trust Certificate, dan kita cari yang display the certificate. Oh, itu kalau kita pakai virtual ya. Nah, kita akan lokal, gunakan Chrome. Nah, di sini the user attempts to establish a secure connection HTTPS website hosted on the internet. It can be any HTTPS site, a bank, online. Okay, because the company control traffic patterns, it make it so that all user traffic must traverse the HTTPS proxy. The HTTPS proxy impersonates website H and presents a self-signed certificate to prove it is H. The HTTPS proxy essentially say, "Hi there, I'm HTTPS site H. Here's my certificate. It has been signed myself." Jadi di sini disebut tentang sertifikat HTTPS. The laptop trusts the connection and establish a secure channel with the HTTPS proxy mistakenly. Jadi laptop akan percaya dengan koneksi yang menggunakan HTTPS. Seperti ini ya. Ini dia untuk sertifikat dan public key-nya di Docs. Jadi kita akan coba buka yang Cisco. Kita cek connection secure, dan nah ini ya untuk SHA fingerprint. Itu juga dengan Facebook, Wikipedia, Twitter. Facebook. Jadi kan saya tidak menggunakan virtual machine, kita tidak perlu memerlukan yang ini. Mungkin itu untuk penjelasan tentang Certificate Authority Store.
Jadi ini beberapa sertifikat terpercaya, ada Amazon dan banyak lainnya. Mungkin itu penjelasannya. Ucapkan terima kasih.